Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana mengkomparasi analisis kelayakan finansial dan ekonomi oleh saya sendiri dengan Wahyuni Sara dengan NIM G1B1240114, program studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo Kendari. Nah, di sini bisa dilihat dari identitas jurnal dari kedua jurnal yang di mana saya ambil. Yang pertama yaitu tentang studi kelayakan peluang bisnis kedai kopi di masa pandemi COVID-19, studi kasus di kedai kopi Kulo, Pemogan. Sedangkan untuk jurnal yang satunya yaitu tentang kelayakan pembangunan jembatan Alas Pedesi di Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan analisis nilai ekonomi transportasi. Nah, untuk penulis dari judul artikel yang peluang bisnis yaitu penulisnya Niwayan Ari Sudiartini, Anak Agung Elik Astari, Niluh Kardini, Yeni Rahmandani, yang dimana penulis ini berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Mahendrata, Bali, Indonesia. Nah, untuk penulis untuk judul artikel tentang kelayakan, yang dimana penulisnya itu J. Harja, M. Isya, dan S. Sugiarto, yang dimana penulis ini merupakan program pasca sarjana Teknik Sipil Universitas Syah Kuala, program studi Teknik Sipil Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, Indonesia. Nah, untuk email korespondensi untuk studi kelayakan peluang bisnis kedai kopi yaitu wayan.ari1987 @gmail.com. Sedangkan untuk email korespondensi dengan judul artikel kelayakan pembangunan jembatan yaitu jetnoharja834 @gmail.com. Untuk nama jurnal dari studi kelayakan peluang bisnis yaitu International Research Journal of Management, IT dan Social Science. Untuk pembangunan judul artikel kelayakan pembangunan yaitu nama jurnalnya dari IOP Conference Series Material Science on Engineering. Nah, untuk volume dan halaman pada studi kelayakan finansial ini, volume 7 nomor 5 halaman 38 sampai 45. Sedangkan untuk jurnal kelayakan ekonomi yaitu volumenya 933 tahun 2020. Nah, selanjutnya untuk tanggal terbit dari judul jurnal analisis kelayakan finansial pada tanggal terbitnya itu September 2020, sedangkan untuk analisis kelayakan ekonomi yaitu tanggal terbitnya 2020. Untuk penerbit dari jurnal studi kelayakan finansial, penerbitnya yaitu Scientific and Literature Open Access Publishing. Nah, untuk penerbit dari analisis kelayakan ekonomi yaitu IOP Publishing Ltd. Nah, untuk doi-nya bisa dilihat pada slide-nya. Nah, untuk lisensi dari analisis kelayakan finansial yaitu Creative Commons Attribution Non-Commercial No derivative, dan untuk lisensi dari analisis kelayakan ekonomi yaitu akses terbuka Creative Commons Attribution 3.0 license. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat tabel perbedaan kelayakan finansial dengan kelayakan ekonomi dari segi aspek yaitu tujuan analisis, sudut pandang, jenis biaya yang dianalisis, jenis manfaat yang dihitung, parameter parameter utama, sumber data, waktu perhitungan, fokus keputusan, contoh proyek, penerima manfaat utama. Nah, nanti dari perbedaan tabel ini kita akan membedakan dari kedua jurnal dari analisis kelayakan finansial maupun analisis kelayakan ekonomi.
Nah, di sini untuk aspek yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu aspek tujuan analisis. Nah, dari jurnal yang kelihatan finansial dan studi kedai kopi Kulok Mogan untuk penulisnya yaitu Sudiartini et al. Tahun 2020. Di sini aspek tujuan analisisnya yaitu mengevaluasi apakah usaha warung kopi Kulo layak dijalankan dari sudut pandang pemilik bisnis. Nah, untuk kelayakan ekonomi dengan judul Jurnal Studi Jembatan Lawe alias Pedesi dengan penulis Harja et al. Tahun 2020. Di sini tujuan analisis jurnal tersebut yaitu mengukur apakah pembangunan jembatan memberikan manfaat ekonomi dan sosial untuk masyarakat luas, terutama petani di Aceh Tenggara. Nah, selanjutnya dari segi aspek sudut pandang. Yang pertama yaitu kelayakan finansial warung kopi Kulo Pemogan. Di sini sudut pandangnya yaitu adalah pemilik usaha. Studi ini dilakukan untuk mengetahui apakah membuka warung kopi Kulo Pemogan ini menguntungkan secara finansial bagi pemiliknya selama pandemi COVID-19. Nah, untuk kelayakan ekonomi, di sini dari sudut pandangnya yaitu adalah pemerintah dan masyarakat pengguna jalan serta petani sekitar. Studi ini mengevaluasi manfaat proyek jembatan terhadap efisiensi ekonomi daerah dan kesejahteraan petani yang kesulitan akses. Nah, selanjutnya dari aspek jenis biaya yang dianalisis. Nah, dari jurnal keuangan finansial yaitu Warung Kopi Pulau Pemogan, di sini jenis biaya yang dihitung seluruhnya bersifat finansial langsung. Artinya terkait langsung dengan uang keluar masuk dari sisi pemilik bisnis. Contoh dalam isi jurnal di sini bisa ya itu kutipannya ya perhitungan pendapatan sejak dibukanya kedai kopi tersebut. Tabel menunjukkan total present value net cash sebesar 512.546.256 yang dimana IRR-nya itu sebesar 54%, payback periodnya selama 1 tahun 5 bulan. Nah, untuk jurnal ekonomi, untuk jurnal kelayakan ekonomi, yaitu di sini jenis biayanya yang dihitung bersifat ekonomi makro dan sosial, yang dimana mencakup biaya yang tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, contohnya dalam isi jurnal ini, yang dimana eh, isinya yaitu manfaat ekonomi transportasi berupa penghematan waktu tempuh, efisiensi biaya kendaraan, peningkatan produktivitas petani. Nah, sehingga BCR proyek ini sebesar 1,74, sedangkan NPV sosialnya sebesar 23,4 miliar selama 10 tahun. Nah, selanjutnya aspek jenis manfaat yang dihitung dari kelayakan finansial warung kopi Pulau Pemogan. Di sini dalam jurnal Sudiartini et al. Tahun 2020, di sini membahas kelayakan finansial warung kopi Pulau Pemogan. Jenis manfaat yang dihitung itu sepenuhnya bersifat finansial, mulai dari keuntungan bersih dari kegiatan usaha yang dihitung melalui arus kas masuk, perhitungan NPV atau net present value sebesar 512.546.296 rupiah, IRR-nya sebesar 54%, dan payback periodnya selama 1 tahun 5 bulan. Nah, semua manfaat ini hanya diukur dari sisi keuntungan pemilik bisnis tanpa mempertimbangkan dampak pada masyarakat sekitar atau lingkungan. Nah, sedangkan untuk kelayakan ekonomi, eh, studi Jembatan Lawe Alas Pedesi oleh Harja et al. Tahun 2020 di sini menilai kelayakan ekonomi pembangunan Jembatan Alas Pedesi, menghitung manfaat dalam bentuk manfaat sosial ekonomi. Nah, manfaat di sini tidak berwujud pendapatan langsung tetapi mencakup penghematan waktu tempuh, penurunan biaya kendaraan, peningkatan surplus produsen, petani jagung dan kakao, serta peningkatan konektivitas wilayah pedesaan. Analisis ini menghasilkan INVV sebesar 23,4 miliar, BCR 1,74 miliar, dan EIRR-nya 16,33%, yang dimana mencerminkan nilai manfaat bagi masyarakat luas. Oh, sorry, untuk BCR-nya tadi 1,74, bukan miliar. Nah, untuk selanjutnya aspek parameter utama, yang dimana kelayakan finansial yaitu studi kedai kopi Pulau Pemogan. Dalam jurnal ini mengenai studi kelayakan finansial,
parameter utama yang digunakan yaitu menilai kelayakan proyek adalah NPV, IRR, dan payback period. Nah, di sini NPV dihitung berdasarkan arus kas bersih dari tahun ke tahun dan hasilnya itu sebesar 512.596.296 rupiah yang menunjukkan bahwa proyek layak secara finansial karena bernilai positif. Sedangkan IRR diperoleh sebesar 54%, jauh di atas tingkat bunga pinjaman bank saat itu yang menegaskan bahwa tingkat pengembalian investasinya itu sangat tinggi. Nah, selanjutnya payback periodnya itu selama 1 tahun 5 bulan yang menunjukkan bahwa modal usaha dapat kembali dalam waktu singkat. Dari seluruh parameter ini berfungsi untuk menilai kelayakan dari sudut pandang pemilik usaha atau investor individu. Nah, untuk kelayakan ekonomi, studi jembatan Lawe Alas Pedesi dalam jurnal Harja et al. Tahun 2020 di sini membahas kelayakan ekonomi pembangunan jembatan Alas Pedesi. Parameter utama yang digunakan yaitu ENVV atau Economic Net Present Value, EIRR atau Economic Internal Rate of Return, dan Benefit Cost Ratio sosial. Nah, di sini NPV menunjukkan nilai ekonomi bersih proyek bagi masyarakat yang dalam studi ini bernilai 23,4 miliar dengan diskonto 10%, yang dimana mencerminkan keuntungan jangka panjang bagi daerah. Sedangkan untuk EIRR-nya sebesar 16,33%, yang dimana lebih tinggi dari tingkat diskonto sosial yang ditetapkan, yang berarti proyek layak secara sosial. Selanjutnya BCR-nya sebesar 1,74 yang dimana menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan menghasilkan 1,74 rupiah manfaat ekonomi bagi masyarakat. Nah, selanjutnya parameter ini dipakai untuk menilai manfaat sosial bukan hanya finansial saja, tetapi menjadi alat utama dalam pengembalian keputusan oleh pemerintah atau lembaga publik. Nah, selanjutnya aspek sumber data dari jurnal kelayakan finansial yaitu studi kedai kopi Kulo Pemogan. Dalam jurnalnya di sini studi kelayakan usaha warung kopi Pemogan, sumber data yang digunakan itu bersifat keuangan internal dan asumsi pasar lokal, yang dimana data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha, observasi lapangan, serta dokumentasi operasional bisnis. Data ini digunakan untuk menghitung indikator finansial seperti NPV, IRR, dan payback period. Untuk fokus pengumpulan data adalah pada biaya dan pendapatan aktual dari kegiatan bisnis yang mencerminkan sumber data primer skala mikro untuk mengevaluasi kelayakan usaha dari sisi pelaku bisnis. Nah, yang kedua, kelayakan ekonomi yang dimana dalam jurnal Harja et al. Tahun 2020 menilai kelayakan pembangunan jembatan alas pedesi di Aceh Tenggara. Sumber datanya berasal dari statistik nasional dan data makroekonomi serta hasil survei sosial ekonomi lapangan. Nah, data yang digunakan di sini meliputi volume lalu lintas kendaraan, waktu tempuh sebelum dan sesudah jembatan dibangun, data produksi jagung dan kakao dari petani setempat, PDRB sektor pertanian dan transportasi, harga pupuk dan biaya distribusi hasil pertanian. Sumber data ini bersifat makro dan lintas sektor serta dirancang untuk mengukur dampak ekonomi dan sosial proyek terhadap masyarakat luas, bukan terhadap pelaksanaan proyek saja. Nah, selanjutnya aspek waktu perhitungan untuk kelayakan finansial dengan studi kedai kopi Kulo Pemogan. Dalam jurnalnya di sini mengkaji kelayakan warung kopi Kulo eh, Pemogan. Waktu perhitungan yang dilakukan berdasarkan arus kas masuk dan keluar dalam jangka pendek yaitu selama 3 tahun operasional usaha. Fokus perhitungan mencakup yang pertama perkiraan pendapatan tahunan, yang kedua biaya operasional tahunan, yang ketiga, pengembalian investasi dari modal awal. Nah, parameter seperti NPV, IRR, dan payback period ini dihitung hanya dalam horizon waktu 3 tahun dengan diskonto sebesar 20% dan 43%, yang dimana mencerminkan bahwa analisis kelayakan finansial ini menggunakan kerangka waktu terbatas yang fokus pada periode balik modal dan keuntungan langsung bagi pemilik usahanya. Selanjutnya untuk kelayakan ekonomi yang dimana studi jembatan Lawe ala Ekspedisi dalam jurnalnya mengenai kelayakan pembangunan jembatan ala Ekspedisi, waktu perhitungan di sini mencakup jangka panjang yaitu selama 10 tahun. Perhitungan tidak hanya didasarkan pada nilai investasi dan biaya operasional proyek, tetapi juga mempertimbangkan manfaat jangka panjang sosial ekonominya. Seperti yang pertama penghematan waktu tempuh kendaraan, yang kedua penurunan biaya transportasi, yang ketiga peningkatan pendapatan petani melalui akses distribusi yang lebih baik.
Nah, diskonto yang digunakan dalam studi ini adalah 10%, 12%, dan 15% yang mencerminkan pendekatan ekonomi jangka panjang dalam proyek infrastruktur publik yang dampaknya dirasakan secara bertahap oleh masyarakat. Nah, selanjutnya aspek fokus keputusan. Yang pertama, kelayakan finansial studi kedai kopi Kulo Pemagon dalam jurnalnya. Di sini fokus keputusan utamanya yaitu untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak secara komersial. Dari sisi finansial. Pemilik studi ini menganalisis yang pertama yaitu profit usaha berdasarkan perhitungan NPV, IRR, dan payback period. Yang kedua, arus kas masuk dan keluar selama 3 tahun. Yang ketiga, resiko dan potensi keuntungan di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini hasil menunjukkan bahwa usaha ini menguntungkan secara komersial karena memiliki NPV yang positif sebesar Rp512.546.296 IRR-nya tinggi senilai 54% dan waktu balik modal cepat yaitu selama 1 tahun 5 bulan. Dengan demikian, keputusan investasi dalam studi ini diarahkan pada kepentingan finansial pemilik usaha bukan terhadap masyarakat luas. Nah, sedangkan untuk kelayakan ekonomi dalam jurnal Harja tentang kelayakan pembangunan jembatan ala ekspedisi, fokus keputusan adalah apakah proyek tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, terutama petani dan pengguna jalan di Aceh Tenggara. Nah, studi ini menganalisis yang pertama, yaitu manfaat sosial berupa penghematan waktu, efisiensi transportasi, dan peningkatan surplus petani. Yang kedua, dampak proyek terhadap distribusi hasil pertanian jagung dan kakao. Yang ketiga, nilai ekonomi publik jangka panjang yang diukur melalui NPV dan BCR sosial. Dengan BCR-nya sebesar 1,74, INVV-nya 23,4 miliar, dan IRR-nya 16,33%, yang dimana keputusan pembangunan jembatan dinilai layak karena memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya dari segi aspek contoh proyek. Yang pertama, untuk kelayakan finansial studi kedai kopi Pemogan ini, dalam jurnalnya, proyek yang dianalisis adalah usaha warung kopi yang merupakan bagian dari jaringan waralaba Kulo Group. Berlokasi di Pemogan, Denpasar, Bali. Usaha ini termasuk dalam kategori proyek komersial berskala kecil menengah, sejenis dengan restoran, kafe, atau toko retail. Nah, untuk tujuan utamanya yaitu mencari keuntungan finansial bagi pemilik usaha, terutama di tengah tantangan pandemi COVID-19. Untuk perhitungan indikator seperti NPV, IRR, dan payback periodnya ini digunakan untuk menilai apakah warung kopi ini menguntungkan dan layak dijalankan secara bisnis. Untuk kelayakan ekonomi, studi jembatan Lawe ala ekspedisi, proyek yang dianalisis adalah pembangunan jembatan ala ekspedisi di Aceh Tenggara yang termasuk kategori proyek infrastruktur publik seperti jembatan desa, jalan sekolah negeri, dan atau irigasi pertanian. Nah, proyek ini ditujukan untuk mencari laba finansial langsung, melainkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang bagi masyarakat, terutama petani yang bergantung pada akses transportasi untuk mendistribusikan hasil pertaniannya. Untuk penilaian kelayakan dilakukan menggunakan INPV, EIRR, dan benefit cost ratio sosial yang menyoroti manfaat luas dari proyek tersebut terhadap produktivitas dan kesejahteraan warga. Nah, selanjutnya aspek penerima manfaat utama. Dalam kelayakan finansial studi kedai kopi Kulo Pemagon, di sini studi kelayakan warung kopi, penerima manfaat utama dari proyek ini adalah investor atau pemilik usaha. Hal ini tercermin dari fokus utama analisis yang menilai seberapa besar keuntungan finansial yang dapat diperoleh dengan menggunakan parameter seperti NPV, IRR, dan payback period. Nah, semua data dan perhitungan diarahkan untuk menjawab satu pertanyaan inti. Apakah usaha ini layak dan menguntungkan bagi pemilik modal? Dengan NPV positifnya senilai Rp512.546.296 dan IRR-nya 54%, di mana studi ini menyimpulkan bahwa pemilik usaha mendapat manfaat langsung berupa laba dan pengembalian modal yang cepat tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, untuk kelayakan ekonomi, studi jembatan Lawe ala ekspedisi dalam jurnal Harja et al. Tahun 2020, di sini tentang pembangunan jembatan ala ekspedisi yang dimana penerima manfaatnya
penerima manfaat utamanya itu bukan investor, melainkan masyarakat luas, khususnya petani, pengguna jalan, dan pelaku distribusi hasil pertanian di Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, proyek jembatan ini tidak didesain untuk menghasilkan laba langsung, tetapi untuk menciptakan manfaat publik seperti efisiensi waktu tempuh, penurunan biaya transportasi, peningkatan pendapatan petani akibat distribusi hasil panen yang lebih lancar. Indikator seperti NPV, IRR, dan PCR sosial digunakan untuk menunjukkan seberapa besar proyek ini memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah, bukan keuntungan bagi investor. Nah, dari kesimpulan yang saya tarik dari kedua jurnal ini, terlihat jelas perbedaan antara analisis kelayakan finansial dan analisis kelayakan ekonominya, yang dimana pada jurnal Warung Kopi Kulo Pemogan eh, oleh penulis Sudiarti ini et al. Tahun 2020 di sini merupakan contoh analisis kelayakan finansial. Proyek dianalisis dari sudut pandang pemilik usaha dengan fokus pada perhitungan biaya dan manfaat finansial langsung seperti NPV, IRR, dan payback period. Tujuannya adalah menilai apakah usaha menguntungkan secara komersial dengan manfaat utama yang dirasakan oleh investor. Nah, yang kedua yaitu Jurnal Pembangunan Jembatan Alas Pedesi yang merupakan contoh analisis kelayakan ekonomi. Studi ini menilai proyek dari perspektif masyarakat dan pemerintah dengan memperhitungkan biaya sosial dan manfaat jangka panjang seperti penghematan waktu, efisiensi transportasi, dan peningkatan pendapatan petani. Untuk parameter yang digunakan yaitu mencakup INPV, IRR, dan BCR sosial. Nah, dengan demikian kelayakan finansial fokus pada keuntungan individu, sedangkan untuk kelayakan ekonomi itu sendiri menilai dampak positif bagi masyarakat luas. Mungkin saya kira itu saja yang bisa saya paparkan dari perbedaan dari analisis kelayakan finansial dan analisis kelayakan ekonomi dari kedua jurnal tersebut. Mungkin saya akhiri. Eh, kurang lebih dan kurangnya mungkin mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.